Wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada video kedua ini, kelanjutan dari risiko suku bunga kemarin. Kita akan belajar hari ini mengenai risiko dari lembaga keuangan. Saya Dr. Firman Pribadi MSI. Oke, ini data saya, Dr. Firman Pribadi MSI. Saya adalah dosen FEB UMY dan dosen program Pascasarjana UMY, yaitu pada Prodi Mars, Prodi MM, dan S3 Manajemen. Ini adalah kantor saya, yaitu terletak di Gedung Pascasarjana, lantai 2, ruang dosen Mars, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Kemarin kita sudah belajar gitu ya, bahwa tujuan utama dari manajemen lembaga keuangan adalah bagaimana meningkatkan return bagi pemiliknya gitu ya, atau pemegang saham. Tetapi kenaikan dari return tadi juga akan menyebabkan peningkatan risiko atau kenaikan risiko dari lembaga keuangan. Dan risiko yang dihadapi lembaga keuangan adalah risiko suku bunga, risiko pasar, risiko kredit, risiko off balance sheet, risiko nilai tukar, risiko negara atau risiko kedaulatan negara, risiko teknologi, risiko operasional, risiko liquidity, dan risiko insolvensi. Kemarin kita sudah membahas mengenai risiko suku bunga. Hari ini kita akan membahas lanjutannya mulai dari risiko pasar hingga risiko insolvensi. Nah, kita mulai, ini adalah risiko pasar gitu ya. Risiko pasar adalah risiko yang timbul ketika lembaga keuangan secara aktif melakukan perdagangan atau melakukan trading atas aset dan liabilitiesnya. Risiko timbul ketika suku bunga berubah, nilai tukar berubah, dan atau adanya perubahan dari harga aset lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya risiko pasar timbul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitiesnya gitu ya, dibandingkan dengan lembaga keuangan yang hanya memegang aset dan liabilitiesnya untuk investasi jangka panjang atau pendanaan atau hanya untuk tujuan hedging. Nah, trading dari lembaga keuangan atau trading dari portofolio lembaga keuangan gitu ya, terdiri dari aset, liabilitas gitu ya, atau kewajiban, kontrak derivatif yang dapat diperjualbelikan gitu ya secara cepat di pasar keuangan yang terorganisir maksudnya. Dan contohnya, kalau seandainya ada aset yang kurang liquid gitu ya, yang sulit untuk diperdagangkan di pasar keuangan, maka biasanya akan dilakukan sekuritisasi. Nah, sekuritisasi ini aset-aset yang tidak liquid tadi akan menjadi aset yang liquid dan mudah atau dapat diperdagangkan. Nah, risiko pasar, salah satu model dari risiko pasar adalah VAR atau value at risk gitu ya. Nah, value at risk ini bisa dihitung dalam bentuk harian gitu ya, bulanan atau tahunan. Dan kalau dalam bentuk harian akan dikenal dengan one day daily earning at risk atau DER gitu ya, atau DR ini tadi gitu ya. Nah, tujuannya menghitung VAR ini agar kita mengetahui berapa tingkat kerugian yang akan dialami oleh lembaga keuangan gitu ya, jika esok hari adalah hari yang buruk. Nah, contohnya gitu. Nanti kita akan lebih bahas di tipe-tipe risiko gitu ya, bagaimana VAR ini dihitung dan bagaimana VAR ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam realitasnya gitu ya, terutama bagi investor atau lembaga keuangan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail di pertemuan selanjutnya. Lalu selanjutnya risiko kredit gitu ya. Risiko kredit adalah risiko gitu ya, ketika janji gitu ya, aliran kas dari sebuah pinjaman atau sekuritas gitu ya, sekuritas utang yang dimiliki oleh lembaga keuangan mungkin tidak bisa terbayarkan secara penuh gitu ya. Nah, resiko ini timbul ketika debitur atau borrower itu default atau gagal gitu ya, gagal bayar. Nah, ini yang dimaksud dengan risiko kredit. Lalu selanjutnya bahwa lembaga keuangan bisa memberikan pinjaman gitu ya, memberikan pinjaman atau make loans di sini gitu ya, atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang lebih panjang, maka akan terekspos terhadap risiko kredit
gitu ya, dibandingkan lembaga keuangan yang hanya memberikan pinjaman atau memberikan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek gitu ya. Short maturities ini artinya jangka waktu jatuh temponya lebih pendek gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada firm specific credit risk atau resiko kredit spesifik dari perusahaan gitu ya. Apa itu resiko kredit spesifik dari perusahaan gitu ya. Nah, resiko adalah resiko gagal dari perusahaan peminjam atau debitur gitu ya, dikaitkan dengan tipe-tipe tertentu atau tipe-tipe spesifik dari resiko proyek yang diambil oleh perusahaan gitu ya. Contohnya resiko spesifik gitu ya, ketika lembaga keuangan eh, membeli obligasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan General Motor gitu ya. Maka resiko spesifik ini adalah resiko yang ada gitu dari perusahaan General Motor ini. Lalu selanjutnya di resiko kredit kita kenal dengan systematic credit risk atau resiko kredit sistematik. Resiko kredit sistematik adalah resiko default atau resiko gagal dikaitkan dengan perekonomian secara umum atau kondisi makro yang mempengaruhi seluruh borrower atau yang mempengaruhi seluruh debitur gitu ya atau peminjam. Jadi risiko kredit sistematik ini adalah risiko makro gitu ya yang akan mempengaruhi seluruh debitur atau peminjam. Lalu selanjutnya di risiko kredit ini kita akan juga belajar atau mengenali yang namanya diversifikasi. Diversifikasi ini bertujuan untuk menurunkan resiko spesifik dari perusahaan atau resiko spesifik individual perusahaan gitu ya. Tetapi dengan diversifikasi kita bisa menurunkan resiko spesifik, namun gitu ya katanya eh, kita atau lembaga keuangan masih akan terekspos dengan resiko kredit sistematik gitu ya. Jadi masih akan terekspos dengan resiko makro. Oke, nah ini resiko kredit. Kita lanjutkan dengan off balance sheet risk gitu ya. Apa itu off balance sheet risk gitu ya? Off balance sheet risk adalah resiko yang diakibatkan dikarenakan aktivitas dari lembaga keuangan terkait dengan kontingen aset dan liabilitiesnya gitu ya. Apa itu kontingen aset dan liabilitiesnya gitu ya? Kontingen aset dan liabilitiesnya adalah kondisi bersyarat lah atas aset dan liabilitiesnya. Jadi kondisi bersyarat itu dimasukkan ke depannya gitu ya. Apakah kondisi aset dan liabilitas tadi akan menguntungkan atau merugikan lembaga keuangan gitu ya. Nah, contohnya gitu ya, sebuah aktivitas dari off balance sheet per definisi gitu ya, tidak terlihat pada neraca dari financial institution gitu ya. Kita kenal off balance sheet ini adalah neraca. Jadi dikatakan bahwa per definisi gitu ya, off balance sheet ini tidak terlihat pada neraca perusahaan. Kenapa? Karena gitu ya, transaksinya itu tidak melibatkan klaim dari aset utama gitu ya. Nah, karena tidak melibatkan dari klaim aset utama gitu ya, tetapi gitu ya, dalam jangka panjang gitu ya, eh, transaksi ini akan terlihat di neraca kedepannya dari lembaga keuangan gitu ya. Nah, tadi contohnya dari contingent asset dan liabilities ini adalah letter of credit. Apa itu letter of credit? Letter of credit adalah jaminan kredit gitu ya yang diterbitkan oleh lembaga keuangan untuk tujuan mendapatkan fee gitu ya, di mana pembayaran dari letter of credit ini akan bergantung kepada kejadian di masa yang akan datang gitu ya. Jadi bisa saja yang tadi penerbit dari letter of credit itu gagal bayar gitu ya atau uang prestasi sehingga nanti lembaga keuangan akan menjadi rugi misalnya gitu ya. Nah, itu contohnya gitu ya. Tapi lembaga keuangan biasanya kalau menerbitkan yang namanya letter of credit ini untuk tujuan mendapatkan fee, dan biasanya letter of credit ini adalah yang dilakukan ketika uh, akan melakukan ekspor atau import gitu ya. Jadi biasanya klien dari lembaga keuangan akan mendatangi lembaga keuangan dan mereka akan minta lembaga keuangan untuk menerbitkan LC gitu ya. Nah, LC ini akan digunakan oleh uh, importir
sebagai cara pembayaran gitu ya, sebagai alat untuk membayar dari eksportirnya. Biasanya seperti itu contohnya. Nanti kita akan belajar ke depan seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya foreign exchange risk atau risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar dah risiko yang yang bisa gitu ya katakan mempengaruhi nilai dari aset lembaga keuangan yang gitu ya yang dalam bentuk nilai tukar mata uang asing gitu ya. Jadi misalnya sebuah lembaga keuangan memiliki aset atau liabilities gitu ya atau liabilitas yang bentuknya adalah dalam mata uang dolar gitu ya. Jadi akan bergantung kepada nilai tukar dolar gitu ya. Jadi kalau nilai tukar dolar naik, mungkin bisa saja nilai asetnya akan naik. Di sisi lain, kalau nilai tukar turun, maka nilai asetnya akan turun gitu ya. Oleh karena itu tadi risiko nilai tukar adalah risiko yang bisa mempengaruhi nilai dari lembaga keuangan yang mana gitu ya aset-asetnya tadi dalam bentuk mata uang asing gitu ya. Oke, selanjutnya ada country or sovereign risk gitu ya, risiko negara atau risiko kedaulatan sebuah negara gitu ya. Nah, risiko adalah negara adalah risiko bahwa pembayaran kembali gitu ya atau pembayaran utang misalnya dari debitur negara lain atau debitur asing gitu ya terinterupsi atau terganggu dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah di luar negeri atau di pemerintah di mana negara debitur tadi berada gitu ya. Misalnya, kenapa mereka melakukan itu? Bisa jadi karena negaranya memerlukan misalnya mata uang asing, misalnya mata uang asing yang kuat, misalnya dolar gitu ya, memerlukan mata uang asing dolar yang cukup besar sehingga mereka atau pemerintahnya tidak mengizinkan untuk dolar itu keluar gitu ya. Padahal tadi si debitur tadi harus membayar misalnya membayar tagihannya gitu ya terhadap lembaga keuangan atau organisasi lainnya gitu ya. Nah, alasan kedua bisa saja karena kondisi politik yang memburuk di sebuah negara itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Oke, nah ini mengenai country or sovereign risk. Lalu selanjutnya kita akan membicarakan masalah insolvency risk gitu ya. Insolvency risk ada resiko bahwa lembaga keuangan mungkin gitu ya tidak mempunyai modal yang cukup untuk menutup kerugian atau penurunan nilai asetnya secara tiba-tiba gitu ya. Nah, sehingga dia nanti tidak bisa memenuhi kewajibannya katanya. Oke, selanjutnya secara teknik gitu ya. Insolvensi ini terjadi ketika modal atau sumber daya equity dari pemilik lembaga keuangan gitu ya jatuh mendekati nol gitu ya atau karena mereka mengalami kerugian yang diakibatkan oleh eh, perubahan dari suku bunga gitu ya perubahan atau mengalami kerugian yang diakibatkan oleh risiko suku bunga, risiko pasar, risiko kredit, risiko off balance sheet, risiko teknologi, risiko nilai tukar, risiko negara gitu dan risiko likuiditas gitu ya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa lembaga keuangan mengalami insolvensi ketika mereka mengalami kerugian yang diakibatkan oleh risiko suku bunga dan lainnya itu tadi. Oke, atau bisa juga secara teknik kerugian itu terjadi ketika modal dari pemiliknya atau modal dari pemiliknya itu jatuh mendekati nol gitu ya. Nah, itu contoh dari insolvency risk. Oke, demikian video kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.